Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat? Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Yang pertama, muatan PPKN, KD 3.3. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Mengembangkan sikap baik dalam keberagaman ekonomi, tujuannya adalah A. Memunculkan kesejahteraan pemerintah. B. Menciptakan keadilan bagi masyarakat. C. Menimbulkan perselisihan antar warga. Dan D. Menciptakan kesenjangan sosial masyarakat. Jawaban yang betul adalah B. Menciptakan keadilan bagi masyarakat. 2. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan berbagai dampak yang akan terjadi karena dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. 3. Giat dan semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri merupakan contoh kerja keras di lingkungan sekolah. 4. Potensi yang kita miliki harus kita kembangkan untuk titik-titik taraf hidup, untuk meningkatkan taraf hidup. 5. Jelaskan manfaat dari penggunaan produk buatan dalam negeri. Dengan menggunakan produk buatan dalam negeri, maka kita berarti meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal dan juga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, KD 3.2. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, silahkan dibaca satu paragraf teks yang ada di buku kalian. Ayo kita baca bersama-sama. Pengangguran merupakan isu nasional bangsa Indonesia yang hingga kini masih dalam proses menemukan solusi yang lebih baik dan efektif. Seiring pergantian presiden, banyak solusi yang sudah dilakukan, seperti pengadaan pelatihan untuk masyarakat umur produktif dan mengadakan program usaha bagi daerah-daerah potensi. Namun, pengangguran tetap meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang kita jawab soal nomor 6. Arti kata isu pada paragraf tersebut adalah A. Masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. B. Penyelesaian, pemecahan, masalah dan sebagainya, dan jalan keluar. C. Dapat membawa hasil, berhasil guna. Dan D. Bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar. Jawaban yang betul adalah A. Masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. 7. Menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya adalah tujuan dari teks eksplanasi. 8. Dalam menulis surat kepada teman, biasanya memakai kata tidak baku. 9. Bagian penutup pada teks eksplanasi disebut juga dengan interpretasi atau simpulan. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata baku? Kata baku adalah
Kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Muatan selanjutnya adalah muatan IPA KD 3.6. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 11. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak akibat pemanasan global yang disebabkan oleh pemborosan energi listrik adalah A. Menemukan sistem pembangkit listrik. B. Menata proses penyaluran energi listrik. C. Mengubah model rangkaian listrik. Dan D. Menghemat penggunaan energi listrik. Jawaban yang betul adalah D. Menghemat penggunaan energi listrik. 12. Matikan lampu saat meninggalkan ruangan kelas merupakan salah satu cara menghemat energi listrik di sekolah. 13. Mengingat bahwa ketersediaan sumber daya listrik di dunia sangat terbatas, maka kita harus memanfaatkan energi listrik secara bijaksana. 14. Dampak perubahan meningkatnya suhu global akibat penggunaan energi listrik yang besar atau berlebihan. 15. Jelaskan cara-cara menghemat energi listrik pada penggunaan alat-alat listrik. Nah, pada penggunaan alat-alat listrik, kita harus memilih peralatan listrik yang hemat energi, serta tidak terlalu sering menggunakan energi listrik. Contoh, ketika menyetrika, silakan menyetrika dalam jumlah banyak. Jangan kita setiap hari nyetrika untuk menghaluskan baju yang akan kita pakai. Selanjutnya muatan IPS KD 3.3. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 16. Bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN disebut A. ASEAN Defense Minister Meeting. B. Konferensi tingkat tinggi ASEAN. C. Kawasan bebas nuklir ASEAN. Dan D. Ekstradisi ASEAN. Jawaban yang betul adalah A. ASEAN Defense Minister Meeting, ADMM. 17. Negara-negara anggota ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain anggota ASEAN. Disebut Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. 18. Bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN disebut Perjanjian Ekstradisi. 19. Tujuan kerjasama Indonesia dalam bidang politik adalah mencegah terjadinya sengketa internasional karena adanya perbedaan sistem politik. 20. Apa bukti bahwa Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian dunia? Buktinya, Indonesia ikut dalam kerjasama negara lain yang dilakukan dalam bidang politik. Indonesia juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya muatan SPDB KD 3.1. Soal nomor 21. Poster dapat kita jumpai di tempat-tempat umum seperti mal-mal,
pasar, taman-taman kota dengan tujuan A. Mengajak kepada masyarakat, B. Menganjurkan kepada masyarakat, C. Memberi informasi kepada masyarakat, D. Menawarkan kepada masyarakat. Jawaban yang betul adalah C. Memberi informasi kepada masyarakat. 22. Buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman disebut brosur. 23. Hal utama yang harus kita lakukan sebelum membuat poster adalah menentukan tema atau tujuan. 24. Brosur yang berisi ajakan memakai masker untuk mencegah COVID-19 adalah salah satu contoh jenis brosur non-komersial. 25. Jelaskan apa fungsi brosur. Fungsi brosur adalah memberikan penjelasan dan pemahaman tentang suatu produk, layanan, atau program yang ditawarkan kepada produsen. Nah, demikian tadi pembahasan tema 4, subtema 2, penilaian harian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kita tetap bekerja keras dan tetap bersemangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.